Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti pelaksanaan webinar stimulasi pijat baduta. Baik, mungkin langsung saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, kami mulai. Semoga dalam kondisi sehat semuanya. Berikut saya sampaikan sedikit saja gambaran tentang kebijakan stimulasi pijat baduta di fasilitas kesehatan. Nah, ada beberapa yang menarik di sini, Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata di Indonesia itu sudah ada undang-undang yang mengaturnya. Artinya, pelayanan kesehatan tradisional ini sudah diatur di Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Di sana dijelaskan bahwa cara dan obat yang secara turun-temurun dilakukan secara empirik, ini dapat digunakan dan dapat dilakukan, dan ini yang disebut dengan pelayanan kesehatan tradisional. Nah, ini yang saya kira Bapak Ibu sekalian yang turun-temurun sudah ada di Indonesia dari nenek moyang, ini dilanjutkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Bapak Ibu sekalian, memang saat ini bagaimana pelayanan konvensional ada, dan sekarang ada juga pelayanan kesehatan tradisional yang secara turun-temurun sudah ada, itu diintegrasikan. Nah, ini ternyata bisa. Sudah ada peraturan menterinya, nomor 37 tahun 2017, untuk mengintegrasikan ini. Sehingga Bapak Ibu di rumah sakit dan di puskesmas dapat melakukan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi ini. Nah, siapa yang bisa melaksanakannya? Tentunya ada dokter di sana, selaku tenaga kesehatan, ada perawat juga, dan juga ada tenaga kesehatan tradisional dengan menambah kompetensi sehingga bisa memberikan pelayanan kesehatan tradisional. Tentunya ada perizinan, surat izin untuk bisa melakukan pelayanannya. Selanjutnya ingin kami sampaikan bagaimana supaya bisa melakukan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi di rumah sakit ataupun puskesmas. Paling sedikit harus ada satu pelayanan kesehatan konvensional, artinya pelayanan yang saat ini ada, itu sudah ada. Nah, selanjutnya, apakah pelayanan ini harus bermanfaat? Ya, harus bermanfaat. Harus aman dan harus bermutu. Tentunya pelayanan kesehatan tradisional ini sebagai penambah atau komplementer dari pelayanan kesehatan konvensional. Dan ini harus terbukti secara ilmiah dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Nah, memiliki potensi untuk promotif preventif dalam meningkatkan kualitas hidup pasien tentunya. Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat apa saja pelayanan kesehatan tradisional yang dapat diintegrasikan ini. Ada namanya pelayanan akupuntur. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ada jarum tusuk-tusuk untuk penyembuhan dan mengurangi rasa sakit yang diderita oleh pasien. Ada akupresur, ada pemijatan, ada refleksi, dan juga ada penggunaan obat herbal terstandar yang kita kenal dengan nama fitofarmaka, ramuan-ramuan jamu yang sudah tersandar di dalam masuk kapsul dan itu bisa digunakan. Nah, ada juga yang namanya hipnoterapi. Nah, ini terapi-terapi pelayanan kesehatan, termasuk yang akan dibahas kali ini adalah tentang pijat baduta. Apa saja yang berefek pada pelayanan ini? Ada bisa meredakan nyeri. Pasca stroke juga dapat digunakan pelayanan kesehatan tradisional ini. Insomnia, sulit tidur, gangguan bipolar, depresi, gangguan untuk berhenti merokok, gangguan tidur, kekakuan sendi, itu bisa digunakan pelayanan kesehatan tradisional ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya kalau melihat gambar seperti ini, menarik sekali mengingat pada saat putra-putri Bapak Ibu baru lahir, bertumbuh kembang, ini sangat-sangat menjadi perhatian serius dari para orang tua. Tentunya Bapak Ibu yang bergerak di pelayanan, ini perlu kita meningkatkan bagaimana caranya pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal, normal sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau dilihat memang 0 tahun sampai 5 tahun sudah ada standar-standar yang kira-kira bisa dijadikan acuan pada saat usia sekian harus bisa melakukan apa. Kalau belum bisa, bagaimana mengoptimalisasikannya supaya bisa menjadi semakin baik lagi tumbuh kembangnya, baik dari sisi mulai dari bayi, anak balita, dan anak prasekolah. Bapak Ibu sekalian, tentunya banyak sekali manfaat stimulasi pijat baduta ini, baik manfaat bagi anaknya sendiri dan juga bagi keluarga dan orang tua.
perhatian khusus langsung dirasakan oleh si bayi, membantu relaksasi, membuat tidur lelap, menurunkan hormon stres si bayi, membantu mengatur sistem pencernaan, dan meningkatkan daya tahan tubuh dari bayi. Orang tua sendiri akan melakukan satu manfaat yang mana ada ikatan yang semakin erat dengan buah hati, membantu orang tua mengetahui bahasa-bahasa isyarat nonverbal dari anak badutanya, dan juga membuat kepercayaan diri, mengasuh anak yakin bahwa bisa memijit dengan baik sesuai dengan keterampilan yang dimiliki dan juga pelatihan yang dirasakan. Meningkatkan komunikasi dua arah tentunya, meredakan stres juga bagi Bapak Ibu, membuat suasana yang menyenangkan antara kedua pihak yang dilakukan. Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya gambaran yang secara nyata, secara penelitian bahwa pada bayi laki dan bayi perempuan yang diberi intervensi pijat akan memberikan grafik pertumbuhan berat badan yang lebih tinggi dibanding dengan kontrol yang tidak diberikan pemijatan simulasi ini. Ini penelitian yang dilakukan oleh Rosalina tahun 99, di antara penelitian lainnya, kami coba mengangkat ini, bahwa bayi yang mendapatkan pemijatan 1-2 kali sehari, sejak 4 minggu memperhatikan perbedaan pertumbuhan bermakna dari pertumbuhan penambahan berat badan bayi. Ini luar biasa. Saya kira intervensi pelayanan pijat baduta ini akan meningkatkan kondisi bayi yang semakin optimal. Nah, sekarang masalah pijat bayi ya. Sejak kapan sih pijat bayi itu? Sejak zaman dulu sebetulnya ya. Dari sebelum Masehi ya, di India maupun di Cina. Nah, kalau di Indonesia bagaimana? Sudah turun-temurun, tapi mulai kapan sih kita sampai saat ini saya belum mendapatkan literatur data mulai kapan sih dilakukan pijat bayi ini pada di daerah Indonesia ya, sehingga apakah benar pijat bayi yang dilakukan secara tradisional ya, banyak hal yang kita harus perhatikan bersama. Pijatan itu fungsinya ya adalah bentuk stimulasi yang positif, sehingga yang kita berikan adalah rangsangan-rangsangan yang diikuti dengan komunikasi dan cinta kasih, sehingga akan bermanfaat, mempunyai pengaruh positif terhadap tumbuh kembang anak. Dan ini bisa kita masukkan di dalam program pelayanan kesehatan tradisional pada upaya aspek preventif promotif ya, terutama preventif dan promotif. Sebagian bisa secara tidak langsung kita bisa mencapai pada aspek rehabilitatif atau kuratif ya. Nah, Kementerian Kesehatan sudah mencetak buku stimulasi pijat baduta sebetulnya ya, nanti akan diajarkan oleh Kementerian Kesehatan, beberapa bidan nanti dilatih, dan itu yang nanti akan mengajarkan pada orang tua. Nah, sementara ini ya nanti orang tua bisa belajar secara mandiri ya,